Hello good listeners, podcast Omong Talks. Ngomong tok. Welcome to Omong Talks. 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, buat kamu yang lagi stay tune malam hari ini tentunya ya di 95,2 Pro 2 FM, dan juga yang lagi stay tune di streamingnya RRI Play Go. Selamat mendengarkan aja, karena memang di malam hari ini di Jaga Malam spesial segmen kesehatan, aku bakal ngebahas soal kesehatan mental anak yang berhadapan dengan hukum dan cara mengatasi tantangan yang juga kompleks tentunya. Nah, sudah hadir di studio kalau kamu juga gabungan malam hari ini di RRI Play Go melalui streaming juga. Ini ada dua narasumber kita yang luar biasa dari PKBI Sebaya PKBI Jawa Timur. Ada Kak Nafila Ikrimah dan juga ada Kak Muhammad Afif Abdullah. Selamat malam. Oke, Kak Afif dan juga Kak Rima ya saya panggilnya ya. Iya, boleh panggil Kak Rima. Kak Rima dan juga Kak Afif berbicara soal kesehatan mental anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, kali ini memang lagi musim banget, lagi marak juga tentang anak-anak yang memang mereka itu melakukan satu kasus kriminal gitu. Betul, kan ya. Satu kasus kriminal. Gimana Kak? Iya. Agak nge-lag ya malam hari ini ya. Tapi berbicara soal kasus anak sendiri ya kan, berbicara soal kasus anak sendiri itu memang kita tidak bisa memungkiri bahwa anak-anak ini mereka melakukan kejahatan yang bisa dikatakan melebihi seorang orang dewasa gitu kasusnya gitu kan. Kalau tanggapan dari Kak Rima dan juga Kak Afif sendiri gimana? Boleh dari Kak Afif dulu nih. Untuk Abia sendiri ya, Abia itu kan anak yang berhadapan dengan hukum. Sebenarnya mereka itu sering banget kayak kena diskriminasi di masyarakat. Padahal mereka juga punya hak-hak sebagaimana anak-anak lainnya gitu. Oke, jadi seringnya berawal dari kasus diskriminasi gitu ya. Betul. Berawal dari kasus diskriminasi sehingga akhirnya yang terjadi pun adalah mereka akhirnya menjadi pelaku gitu ya. Bisa jadi salah satu contohnya. Kenapa kita katakan tantangan yang kompleks, karena nggak hanya satu faktor nih yang menyebabkan anak itu jadi remaja yang beresiko gitu. Kita nggak mau menyebutnya remaja bermasalah ya gitu, tapi beresiko nih, entah resiko jadi pelaku atau resiko jadi korban gitu. Oke, jadi beresiko. Jadi bukan apakah itu semua berawal dari kenakalan remaja? Kenakalan remaja macam-macam ya bentuk kenakalan remaja tuh. Iya. Dari mulai kalau yang dekat dengan kita tuh biasanya balap motor gitu merokok, atau yang paling kecil gitu mungkin membolos gitu ya. Nah, pasti di pikiran kita tuh anak yang berhadapan dengan kriminal lebih dari zaman dulu banget gitu ya. Anak sekarang tuh berani-berani gitu ya. Bahkan ada yang maaf ini mungkin agak triggering gitu ya, teman-teman Pro 2 membunuh, kemudian mohon maaf memperkosa. Nah itu kasus-kasus yang mau nggak mau pasti ada lah di masyarakat gitu, dan pelakunya anak di bawah umur. Tapi perlu kita tilik kembali nih, kenapa anak-anak sekarang seperti itu gitu loh. Yang menjadi persoalan utama, apakah memang yang menjadi faktor utamanya itu adalah apakah gara-gara anak itu sering dibully dan mendapatkan diskriminasi sehingga akhirnya dia membuat atau melakukan hal demikian, atau faktor utamanya itu atau ada faktor lain? Banyak sih sebenarnya, nggak hanya itu. Katakan bisa jadi dia pernah mengalami bullying, dan bisa jadi ada faktor dari orang sekitar maupun keluarga gitu. Seperti itu. Katakan dia pergaulannya terlalu bebas, akhirnya dia ikut-ikutan lah kayak gitu. Bisa jadi. Terus katakan bisa jadi orang tuanya mengalami hal yang sama, maksudnya bisa jadi orang tuanya pernah melakukan hal yang kriminal. Sehingga bisa ditiru gitu sih sama anaknya gitu. Tidak menutup kemungkinan ya. Jadi si anak ini memiliki role model gitu ya. Betul. Role model sehingga akhirnya yang membuat dia itu
ya udahlah, mungkin aku bisa mencontoh ini, berarti ini baik gitu ya. Apa anak berpikiran seperti itu? Dikatakan anak karena mereka masih belum bisa menentukan suatu hal itu baik atau tidak gitu, belum bisa memutuskan ini akibatnya seperti apa jangka panjang. Itu kenapa ada istilah anak berhadapan dengan hukum, bukan orang ya, karena mereka anak gitu. Dan bisa dikatakan anak itu dari usia berapa sampai berapa sih Kak Rima? Dari usia 10 hingga 18 tahun ini kalau untuk yang menjalankan masa pembinaan ya di berhadapan dengan hukum. Tapi kalau di atas 18 tahun itu sudah masuk kategori pemuda atau dewasa gitu. Tapi kalau menurut BKKBN itu sampai umur 24 tahun itu masih remaja. Oh, gitu. Dan itu bisa masuk dalam kategori anak atau? Anak itu sampai 18 tahun kalau dalam ranah hukum. Iya. Tapi kalau dalam BKKBN tadi sampai 24 tahun. 24 itu remaja. Oh, 24 itu remaja. Dan remaja itu sudah kategori ikut yang dewasa atau ikut yang masih anak-anak? Kalau di BKKBN anak-anak itu karena banyak versi ya Kak mengenai jangka waktu umur itu. Tapi kalau BKKBN remaja itu sampai umur 24. Tapi kalau dalam bidang hukum anak umur 18 itu masih masuk di lembaga pembinaan khusus anak. Nah, kalau misalkan udah umur 18 lebih sehari gitu misalkan langsung masuk ke lapas pemuda. Oh, gitu. Jadi ada ininya juga ya, ada apa namanya pembagian-pembagiannya tersendiri gitu ya. Nah, ini menarik nih teman Pro2 kita bahas malam hari ini ya, tentunya di Jaga Malam spesial segmen kesehatan. Nah, kira-kira di dalam lapas itu sendiri pembinaan mentalnya seperti apa, atau mungkin di dalam itu seperti yang kita tahu ya ketika berbicara soal lapas atau secara kasarnya adalah penjara. Ketika masuk di dalam situ pasti tentunya akan mendapatkan tekanan bahkan lebih dari itu ya kan. Nah, itu yang akan menggempur mentalnya juga. Nah, kira-kira di lapas anak ada atau enggak? Oke. Kita masih berbicara soal mental atau mental kesehatan anak. Berbicara soal kasus pelanggaran hukum apapun, karena memang sekali lagi Indonesia adalah negara hukum ya. Betul. Indonesia negara hukum, apapun pelanggarannya tetap harus ditindak ya, tetap harus ada tindakan atau tetap harus ada vonis yang dilakukan kepada pelaku agar keadilan pun juga bisa didapatkan si korban gitu kan ya. Benar. Nah, sekalipun itu pun terjadi kepada anak-anak ya Kak Rima dan juga Kak Afif. Nah, berbicara soal anak-anak tadi sempat kita singgung di segmen yang pertama tadi bahwa memang sekalipun anak-anak pun ada yang namanya lapas khusus anak gitu ya. Benar. Lapas khusus anak lembaga atau lembaga ya, tapi kurang lebih modelnya sama dengan lapas ya. Atau gimana nih? Di LPKA atau lembaga pembinaan khusus anak itu dikedepankan keamanan dari adik-adiknya. Mereka juga ada kamar, kemudian hak-hak mereka itu tercukupi atau terpenuhi hak mereka, termasuk juga hak ibadah, kemudian hak mereka untuk mendapatkan perawatan kesehatan, kemudian pendidikan, lalu gizi tercukupi, lalu juga mendapatkan layanan informasi, hak untuk mengutarakan pendapat dan lain-lain gitu. Jadi hak semua anak tuh Kak. Jadi haknya mereka tetap terpenuhi di LPKA, iya. Di LPKA tetap, tapi hak kebebasan bagaimana nih? Kan ketika berbicara soal melanggar hukum, orang mungkin bisa dikatakan orang awam akan memikirkan bahwa ya udah, apapun namanya, mau itu tadi LPKA, mau itu tadi lapas atau penjara sekalipun, tetap yang si anak ini harus masuk dan dia dihilangkan hak kebebasannya. Tapi hak kebebasan itu bisa tetap didapatkan di LPKA. Karena benar tadi ya, Indonesia ini tetap negara hukum, jadi semuanya harus berdasarkan proses hukum. Karena kalau misalkan anaknya tetap berperilaku yang melanggar hukum, tetap harus ikut prosesnya. Tetap ikut proses. LPKA ini adalah tujuan yang sangat-sangat terakhir untuk anak-anak. Berarti ada tahapan-tahapan sebelumnya? Ada. Oke, tahapan paling awal sebelum kita berbicara tahapan akhir di LPKA ya? Benar, tahapan awal itu pasti pemeriksaan dari kepolisian. Gitu. Terus pendampingan anak itu biasanya dari Bapas. Itu biasanya kalau aku sama Kak Afif pernah tuh ke Bapas buat ke adik-adiknya. Bapas itu badan pemasyarakatan, balai pemasyarakatan. Gitu. Jadi di sana tuh anak dilakukan proses diversi, atau kalau untuk orang dewasa namanya restorative justice. Investigasi gitu ya. Investigasi untuk mendapatkan informasi, damai, keringanan. Oh, damai. Gitu. Sehingga misalkan Bapas tuh dapat informasi sehingga bisa memberikan saran nih ke jaksa gitu. Pak, kayaknya anak ini lebih baik kalau misalkan di lembaga pembinaan sosial aja gitu. Kalau misalkan nggak ada
yang bisa dijadikan pertimbangan, LPKA adalah tujuan terakhir. Gitu. Jadi sebisa mungkin tidak di LPKA. Oke, jadi ada beberapa ada beberapa tahapan dulu ya. Kalau tahapan yang pertama tadi adalah itu tadi ya, dibapas, diversi, setelah itu bisa tahanan rumah atau misalkan bisa di dinas sosial begitu, atau di rumah-rumah pemulihan biasanya kalau kasusnya narkoba, rehabilitasi ya. Oke. Baru kalau memang sudah itu jalur semua tidak bisa ditempuh, baru yang terakhir adalah LPKA. Di LPKA. Tapi hak kebebasan tetap didapatkan atau dihilangkan? Hak kebebasan itu tetap ada untuk anak, kebebasan berpendapat, terus kebebasan untuk menyarukan ekspresi mereka, itu tetap ada di LPKA. Kemudian mereka juga dapat tuh Kak, kalau anak tuh pengurangan masa pidana, ada asimilasi. Semacam remisi ya. Benar banget. Iya, semacam remisi begitu tetap ada berarti ya. Berarti kurang lebih tidak semenyeramkan ketika masuk ke dalam lapas orang dewasa, begitu ya. Benar. Oke, jadi bukan berarti ketika sudah ada pencerahan seperti ini teman Pro 2 sehingga akhirnya wah enak nih berarti ya seorang anak bisa melakukan pelanggaran hukum tapi penjaranya enak. Tetap nggak enak ya di dalam sana ya. Enak gitu. Tetap nggak enak karena itu tadi ya, berarti kurang lebih kalau bisa dikatakan secara gamblangnya adalah kurang lebih seperti mondok ya. Mondok. Kayak anak mondok gitu. Cuma kalau mondok kan memang lebih tepatnya adalah untuk sekolah dan juga menuntut ilmu. Cuma untuk yang satu ini karena ada satu pelanggaran kasus sehingga akhirnya ya harus masuk ke dalam LPKA itu tadi. Nah, berbicara soal mental, ya kan, mental yang memang kita bahas menjadi poin utama di malam hari ini, ya barengan sama teman-teman sebaya PKBI Jatim adalah tentang mentalnya si anak-anak ini. Untuk di dalam LPKA sendiri, kesehatan mental anak ini gimana sih mengolahnya atau harus seperti apa ketika kita pasti tentunya ketika dia melanggar hukum pasti sudah mentalnya sudah mulai terganggu nih anak gitu kan ya. Anak seusia, bahkan kasusnya yang saat ini sangat bikin kita miris adalah bahkan kekerasan seksual, bahkan sampai akhirnya menghilangkan nyawa seseorang, dan itu dilakukan sama anak-anak loh. Ya kan, itu dilakukan juga sama anak-anak loh teman Pro 2. Dan secara tidak langsung bisa kita simpulkan bahwa si anak ini sudah mengalami yang namanya gangguan mental. Seperti yang tadi kita sebutkan, si anak ini terkena gangguan mental karena bisa dikatakan karena ada pembulian atau ada diskriminasi. Tapi selain itu, adakah lagi yang menjadi persoalan utama? Betul ya. Ketika seseorang itu terkena problem, sudah jelas kan dia namanya sudah tercoreng sih. Iya, namanya tercoreng. Oke. Kayak dia sudah mendapat stigma yang buruk di masyarakat. Nah, di sana di LPKA itu juga ada konseling sih. Iya. Artinya berarti tetap di sana modelnya tetap diberikan pengarahan juga ya. Jelas. Tetap ada kelas-kelas kayak gitu ya Kak ya. Terus ada pendampingan kan. Jelas kan mental itu kena. Namaku sudah buruk nih. Aku pasti dilihat masyarakat seperti ini. Padahal tidak menutup kemungkinan dia itu kedepannya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, gitu loh. Soalnya kan masih anak kan, tidak menutup kemungkinan karena pendampingan yang baik bisa jadi dia akan berubah, gitu. Makanya kan perlu perbaikan mental juga bagi mereka, gitu. Jadi perbaikan mental di sana pun yang dilakukan semacam apa? Semacam memberikan ice breaking kah, atau shock terapi kah, atau ada cara-cara yang lain? Kalau di kita ini ada tahapnya Kak. Tahap yang pertama kita asesmen terlebih dahulu karena di PKBI Jawa Timur membentuk forum konselor dan psikolog di Blitar gitu. Jadi kita merangkul psikolog-psikolog dan konselor di Blitar itu untuk membantu adik-adik di LPKA gitu. Jadi pertama itu kita lakukan assessment atau melihat nih anak ini latar belakangnya seperti apa, kemudian pernah mengalami apa, siapa tahu mereka ada trauma sebelumnya, siapa tahu mereka ada gangguan atau hambatan lain gitu di mentalnya, tuh bisa jadi kita nggak tahu kalau misalkan hanya melihat secara gamblang aja, tapi perlu assessment dari yang sudah ahli kayak psikolog gitu. Setelah tahu, kita lakukan tuh konseling. Nah, setelah kita lakukan konseling itu nggak hanya sekali, tapi beberapa kali. Misalkan satu anak sampai 5 kali atau bahkan sampai mau keluar, itu kita lakukan secara rutin supaya adik ini tuh paham bahwa perilakunya ini salah.
Kemudian kita tekankan lagi, kalau kamu kembali ke masyarakat, kita clearkan dulu, kita sembuhkan dulu semuanya. Kita pahami dulu bahwa kembali ke masyarakat harus seperti A, B, C, D, E seperti itu. Itu peran dari konselornya. Sehingga mereka tuh siap tuh kembali ke masyarakat dan nggak dapat stigma-stigma jelek lagi. Oke, walaupun sekalipun nantinya tetap ya ketika di masyarakat mereka akan tetap mendapat stigma jelek, tidak mau ya kan? Ya, mau nggak mau tetap mendapatkan itu. Tetap ada caranya juga. Misalnya kamu dapat pembulian, wah ini secara tidak langsung kalau masyarakat awam atau anak-anak yang seusia mereka pasti mengatakan, wah kamu udah pernah masuk penjara nih, pasti kayak gitu ya kan? Secara tidak langsung. Pastilah. Itu juga diajarkan untuk gimana mengatasi ketika mendapatkan mental mereka sih gitu. Menguatkan dengan cara contohnya penguatan mental mereka tuh bisa jadi pelatihan. Pelatihan leadership, kemudian pelatihan kontrol emosi, kemudian pelatihan dalam komunikasi. Itu kan juga penting tuh supaya mereka diterima di masyarakat. Karena fenomenanya latar belakang dari adik-adik yang di LPKA ini itu juga bermacam-macam. Ada yang dari tingkat pendidikannya rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi gitu, atau bahkan dari orang tuanya yang paham, ada yang tidak paham. Itu juga selain memulihkan mental anaknya, juga memulihkan mental orang tuanya. Gitu. Ya. Karena kan pasti kembali ke orang tua lagi kan, gitu. Walaupun di LPK itu misalkan 2 tahun, rata-rata umur manusia 60 lah ya. Dia masih punya 58 tahun dengan orang tua gitu. Masih lama sekali hidup mereka gitu. Jadi ada waktu untuk berubah. Iya benar. Jadi memang tapi rata-rata untuk yang pernah masuk di LPKA sendiri yang kita bahas kali ini ya, yang pernah masuk di LPKA paling muda di usia anak berapa? Selama kita 1,5 tahun ini 14 tahun. 14 tahun. Berarti yang di bawah 10 tahun tidak ada ya? Kalau di bawah 12 tahun sebisa mungkin diversi. Diversi saja. Oke. Tapi kasus terberatnya pernah apa? Kasus terberat kayaknya belum bisa diobrolin di sini sih. Tapi ya pasti ada lah di berita itu ya, seperti yang dilihat teman-teman di portal media, pasti sudah banyak terflorkan seperti apa anak-anak. Seperti orang dewasa. Kasusnya orang dewasa juga ya, tapi dilakukan oleh anak-anak dan itu pun lagi-lagi terkadang masyarakat ini juga menjadi edukasi bagi masyarakat juga. Benar. Ya. Lagi dengerin kita atau lagi nonton kita di RRI Playgo juga di malam hari ini teman Pro 2. Ketika seorang anak melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran hukum, jangan pernah melihat sesuatu itu dari si anaknya. Tapi juga harus melihat dari penyebabnya, bener nggak sih Kak? Kayak gitu. Gimana Kak? Di masyarakat kan anak sudah melakukan dikatakan berhadapan dengan hukumnya, dia itu langsung mendapat stigma yang buruk. Iya pasti. Padahal banyak hal atau latar belakang yang menjadikan anak itu seperti itu. Gak mungkin kan anak diam-diam langsung nusuk orang, nggak? Iya benar. Ada hal yang kenapa sih anakku bisa kayak gini? Apa sih yang menjadikan anak kayak melakukan hal itu? Gitu. Padahal banyak hal yang melatar belakang mereka melakukan hal-hal seperti itu. Benar. Kalau dari hasil asesmen yang sudah pernah dilakukan psikolog dan konselor di Forum Blitar, itu hasilnya lumayan bisa dibaca ya, walaupun sebagai orang awam itu. Sorry if I'm not mistaken sih, tapi dari hasilnya tuh kelihatan bahwa adik-adik ini berasal dari keluarga yang berisiko gitu. Keluarga berisiko itu broken home atau keluarga yang tidak berfungsi. Bapaknya ada, ibunya ada, tapi nggak berfungsi, nggak pernah komunikasi, terus komunikasinya buruk, marah dengan melempar barang, kekerasan. Nah itu kenapa tadi Mas Afif kan bilang anak pelaku bisa jadi anak korban. Gitu. Anak pelaku bisa jadi anak korban gitu ya. Luar biasa. Berawal dari korban terus bisa menjadi pelaku gitu ya. Jadi rata-rata memang berawal dari keluarga yang beresiko gitu ya. Kebanyakan rata-rata termasuk atau lingkungannya juga termasuk sih. Lingkungan yang beresiko. Berarti memang sangat penting yang namanya lingkungan itu juga harus kita jaga ya Kak ya. Oke, termasuk di situ ada masyarakat berpenghasilan rendah juga termasuk bisa menjadi salah satu faktor utama. Termasuk. Faktor utamanya ya. Bukan jadi faktor utama, tapi bisa menjadi salah satu faktornya. Salah satu faktornya gitu. Ya. Karena dari hasil asesmen kita kan juga pendampingan ke keluarga ya. Dari hasil kita melihat itu juga berasal dari keluarga yang mohon maaf dengan tingkat menengah ke bawah begitu. Dan biasanya rata-rata untuk kasus narkoba misalkan contohnya kan mereka menjual gitu. Iya, menjual menjadi kurir. Iya, gitu ya. Karena kebutuhan uang lagi kalau anak itu.
Iya ya, jadi ketika menjual menjadi kurir ya akhirnya mereka butuh itu semua, ya udah mereka tetap akhirnya melakukan itu gitu kan ya. Oke. Jadi memang bisa dikatakan cukup miris, dan sekali lagi edukasi buat masyarakat ini yang terpenting adalah jangan pernah melihat atau jangan pernah langsung menjustifikasi seorang anak ketika melakukan suatu pelanggaran hukum. Betul. Tapi juga harus melihat dari sisi apa nih penyebabnya gitu ya. kan ya. Sebab akibat ini kenapa gitu. Iya benar. Jadi kita harus menjadi benar-benar menjadi masyarakat yang cerdas juga gitu ya. Oke, Kak Rima dan juga Kak Afif. Kita berbicara soal kasus yang menimpa anak-anak ini tentunya. Nah, untuk pemenuhan hak-hak itu tadi sendiri sudah banyak ya, seperti hak ibadah, terus hak belajar, hak sekolah. Betul. Mereka sudah terpenuhi semuanya. Terus ketika mereka di sana kan tetap tidak boleh pegang gadget ya. Nggak boleh dong. Nggak boleh pegang gadget, tidak boleh pegang handphone. Untuk yang satu itu tetap dihilangkan ya kebebasannya. Tapi adakah semacam kalau kita aja yang muda-muda nih pasti butuh yang namanya rekreasi, healing. Benar. Nah, untuk anak-anak sendiri gimana nih? Apakah mereka akhirnya dihilangkan juga hak yang demikian atau ada juga? Kan gini, ini kan sudah mendekati hari anak nasional ya. Iya, 23 Juli ya. Betul. Oke. Kebetulan kita itu ada agenda di LPKA bersama beberapa mitra seperti Granat, terus Unisba, terus LPKA kelas 1 Blitar, ada Sapu Blitar, dan masih banyak lagi. Nah, di situ kita bisa memenuhi hak rekreasi ya, kayak hak rekreasi. Kan tentu dong, sudah gak pegang gadget, pasti kan perlu healing sih. Kayak kata anak sekarang perlu healing. Iya, gitu. benar. Di sana ntar kita bisa laksain kayak outbound, Oke. kita bikin lomba. Intinya kita seru-seruan lah. Iya, Kita iya. bikin mereka itu seneng sehingga hak rekreasi mereka terpenuhi gitu. Oke, ya. Sejenak melupakanlah kalau mereka betul. ini lagi menjalankan hukuman gitu, iya, sehari benar. itu supaya harinya anak mereka seneng, mereka Iya, rekreasi, mereka explore, mereka menampilkan hasil-hasil mereka belajar selama ini ke mitra-mitra, termasuk kita akan mengundang dari DP3AK Provinsi untuk hadir. Kemudian kita juga didukung dari UNICEF untuk kegiatannya, lalu dari mitra-mitra di Blitar termasuk dari Fatayat, Aisyah, itu juga mendukung semuanya banget. mendukung ya berarti ya. Benar. Iya. Dan eventnya nanti di tanggal 20 20 dan 21 Juli ini ya. Benar. Berarti di hari Kamis Jumat ya. Betul banget. Oke, ya. Jadi memang untuk harinya mereka gitu ya. Jadi di situ nanti akan ada outbound, akan ada beberapa kegiatan-kegiatan lainnya ya. Oke, tapi kalau ngomongin soal anak-anak sendiri nih Kak Rima dan juga Kak Afif, ketika mereka berada di dalam lapas itu mereka juga sama nggak sih seperti kayak disuruh untuk membuat hal-hal yang semacam menjadi hobi mereka, entah itu tadi melukis atau hobi-hobi yang lain? Ya, benar banget. Kalau dalam sisi psikologisnya ya, semakin anak nggak melakukan apa-apa, semakin mereka bisa kreatif ke arah yang jelek gitu. Jadi kita arahkan nih ke arah yang positif gitu, supaya pemulihan mental mereka juga dari lingkungan yang mungkin tidak beruntung gitu, atau mungkin dari lingkungan yang tidak berkembang atau kurang mendukung perkembangan mereka. Kita dengan pengembangan bakat minat mereka gitu, supaya mereka juga sadar nih potensi mereka ini seperti apa. Contohnya ada melukis, terus ada membuat batik, ada pelatihan membuat kerajinan tangan. Benar. Terus juga ada pelatihan lainnya tuh hadrah gitu. Iya. Terus juga ada band. Iya. Terus ada menulis puisi, ada fotografi, videografi. Jadi mereka tuh realize gitu, sadar bahwa lingkunganku itu nggak hanya secuil lingkungan yang jelek itu. Iya, tidak hanya lingkungan yang negatif itu aja, tapi banyak juga gitu loh lingkungan-lingkungan yang memang atau hal-hal positif lain yang bisa aku temukan di luar sana. Sehingga mental mereka juga terpulihkan. Oke, itu salah satu itu tadi ya, salah satu perbaikan mental mereka juga. Benar ya. Oke, luar biasa banget ya teman Pro 2. Dan terakhir juga nih, ketika Hari Anak pasti tentunya ada remisi dong. Benar. Untuk anak-anak, karena memang itu kan juga harinya mereka gitu kan ya. Biasanya remisi sendiri itu berkisaran berapa tahun? Remisi ini diberikan bervariasi tergantung dari keputusan pidananya ya. Kemudian itu diumumkan setiap tanggal 23 tiap tahun. Jadi tiap anak itu bisa jadi beda-beda gitu. Ya, jadi sama halnya dengan kayak lapas dewasa pun juga demikian ya, tiap orang beda-beda. Biasanya remisi yang diberikan
per tanggal 17 Agustus biasanya. Oh ya, tapi untuk anak ya remisi kemerdekaan. Tapi kalau untuk yang satu ini adalah untuk remisi Hari Anak Nasional. Oke, luar biasa banget obrolan kita di malam hari ini. Terakhir nih Kak Rima dan juga Kak Afif, boleh dikasih closing statement untuk anak-anak di luar sana, boleh dikasih closing statement untuk para masyarakat pun juga boleh, untuk menghilangkan yang namanya stigma anak sebagai pelaku. Jangan hanya melihat dari sisi pelakunya aja, tapi kita juga harus melihat dari sisi penyebabnya juga gitu ya. Boleh, silakan dari Kak Afif dulu. Kalau saya sih, mereka itu masih anak sih. Dia masih punya masa depan. Dan yang saya pahami, tidak selamanya orang itu menjadi buruk. Suatu saat bisa jadi dia menjadi orang yang lebih baik, seperti itu. Itu dari saya sih. Jadi jangan terus-menerus memberikan stigma buruk kepada mereka. Siapa tahu mereka kedepannya bisa menjadi lebih baik, orang yang lebih bermanfaat, lebih baik, kan tidak menutup kemungkinan gitu. Itu dari saya. Luar biasa. Kalau dari Kak Rima nih, silakan Kak Rima. Kalau dari aku, anak tidak bisa memilih mau lahir di keluarga seperti apa. Anak juga nggak bisa memilih mau lahir di lingkungan seperti apa. Jadi memang yang harus kita lakukan sebagai orang dewasa adalah memenuhi hak-haknya yang belum bisa mereka penuhi sendiri. Dan tugas kita adalah membimbing, mendidik, dan mendampingi mereka gitu menjadi seorang dewasa yang bertanggung jawab. Salah satunya adalah memenuhi hak mereka sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab. Luar biasa banget. Terima kasih Kak Rima dan juga Kak Afif sudah mau main-main kali ini ke Pro 2 FM dan sudah banyak banget bercerita soal gimana sih kesehatan mental anak yang berhadapan dengan hukum. Karena memang sekali lagi bisa kita tarik kesimpulan ya, yang harus benar-benar kita garis bawahi teman Pro 2, kita sebagai masyarakat yang mengerti, sebagai masyarakat yang mengerti juga akan sedikit banyak tentang hukum di Indonesia, karena memang negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi sekali lagi jangan pernah menjustifikasi seorang anak, ya kan? Jangan pernah menjustifikasi seorang anak ketika dia melakukan suatu pelanggaran hukum, tapi coba lihatlah dulu sejenak apa yang menjadi penyebab dia melakukan pelanggaran hukum. Sampai ketemu. Terima kasih Kak Rima dan juga Kak Afif. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Teman-teman Pro 2.